Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara merawat aerator akuarium agar semburan anginnya tetap kencang, tidak gampang rusak dan bisa digunakan untuk jangka panjang, teman-teman. Jadi aerator ini sangat penting sekali untuk kita yang pelihara ikan hias di akuarium, khususnya ikan mas koki yang tidak menggunakan sistem mushroom ya. Jadi aerator ini sangat penting sekali untuk mensuplai oksigen terlarut di akuarium ikan mas koki. Kalau kita tidak menggunakan aerator, yang terjadi ikan kita akan berenang di permukaan karena kekurangan oksigen. Nah teman-teman, aerator ini kalau kita salah dalam penggunaan, tidak kita rawat, maka yang terjadi aeratornya tidak akan bertahan lama, kemudian semburan anginnya tidak akan kencang lagi ya. Ini berlaku untuk aerator yang bagus, yang murah, semuanya sama. Untuk yang 1 lubang, 2 lubang, dan 4 lubang. Kalau misalnya untuk aerator kolam itu kan memang berbeda ya perawatannya, dan juga untuk kolam itu semburan anginnya memang kencang ya, memang dikhususkan untuk banyak ya, paralel. Jadi di sini menurut pengalaman saya ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar aerator ini bisa bertahan lama, semburan anginnya tetap kencang. Nah di sini aerator saya ini teman-teman sudah rusak, itu ada 4 buah, yang 2 lubang itu 2 buah, kemudian yang 1 lubang itu 2 buah teman-teman, dan 1 lubang lagi yang biasa-biasa saja ya, yang harganya murah, itu alhamdulillah sudah bertahan hampir 2 tahun teman-teman. Dan aerator 1 lubang itu lebih lama dari aerator yang saya gunakan saat ini. Ini aerator Resun ini usianya sudah 14 bulan. Saya lihat di catatan peralatan akuarium saya, ini semburan anginnya tidak berkurang, kemudian aeratornya tidak ada macet-macet ya, alhamdulillah sekali. Jadi di sini saya sudah tahu cara merawatnya agar aerator ini tidak gampang rusak. Yang pertama teman-teman, usahakan aerator itu kita letakkan lebih tinggi dari akuarium kita ya, lebih tinggi dan digantung teman-teman. Seperti aerator saya ini, saya gantung di dinding ya, saya gantung di dinding supaya aerator ini kan bergetar nih. Kalau misalnya kita taruh di atas tank ya, di atas akuarium, takutnya nanti pecah akuariumnya, karena aerator ini kan bergetar nih teman-teman, menghasilkan getar. Takutnya nanti getaran itu bisa membuat kaca akuarium kita retak, apalagi akuarium kita yang 5 mili kacanya. Diusahakan digantung lebih tinggi dari akuarium ikan mas koki kita. Kemudian yang kedua teman-teman, aerator ini jangan kita menggunakan selangnya terlalu panjang. Nah ini saya perhatikan dari aerator saya yang 2 lubang, itu saya menggunakan selangnya cukup panjang ya, karena saya letakkan di luar rumah ya. Memang tidak ada masalah ya, beberapa bulan itu tidak ada masalah. Dan selanjutnya itu aeratornya semburan anginnya melemah teman-teman, melemah. Ini sudah saya perbaiki, masih juga lemah, dan akhirnya tidak saya gunakan lagi. Mesinnya tetap berdengung, bergetar, tapi tidak mengeluarkan angin lagi karena sudah rusak di bagian mana saya nggak ngerti juga. Sudah saya ganti karetnya, masih juga tidak kencang semburan anginnya. Artinya ini saya perhatikan di 4 aerator saya lakukan seperti itu sama. Saya gunakan selangnya panjang, saya letakkan di luar rumah, akhirnya aeratornya itu semburan anginnya tidak kencang lagi, walaupun aeratornya tidak rusak. Jadi usahakan selang aeratornya tidak usah panjang-panjang teman-teman. Jadi ditaruh di atas akuarium, digantung, selangnya tidak usah panjang ya. Jadi suplai angin itu cepat ya ke batu aeratornya, itu saja untuk sederhananya ya.
Kemudian aerator ini kita gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya kita sedang di rumah ya, misalnya hari libur nih, kita tidak bekerja ya, masih ada di rumah, itu kalau menurut saya lebih baik dimatikan saja aeratornya, karena di sini suplai oksigennya kan masih ada dari lubang output filter yang ada pipa L ya. Seperti saya ini ada pipa L di bagian output filternya, kemudian di lubang output filter yang tidak pakai pipa L itu ya, ada kucuran air, itu bisa menjadi sumber oksigen terlarut dari percikan air itu teman-teman, yang bisa menggantikan kerja dari aeratornya. Nah itu ya kalau misalnya kita tidak bekerja atau masih ada di rumah, karena kita bisa memperhatikan ikan kita. Kalau misalnya ikan kita itu berenang di permukaan, menggap-menggap, artinya dia kekurangan oksigen. Tapi menurut pengalaman saya, walaupun tidak dihidupkan aeratornya siang hari ketika saya tidak bekerja, itu ikannya masih sehat-sehat teman-teman, tidak ada yang berenang di permukaan, karena suplai oksigen bisa tergantikan oleh lubang output filter akuarium. Dari itu saya sudah pernah bikin video tentang kegunaan dari lubang output filter menggunakan keni L atau pipa L ini sebagai wake maker tanpa listrik dan juga sumber oksigen terlarut untuk akuarium ikan mas koki. Kemudian selanjutnya teman-teman, aerator ini harus kita bersihkan itu minimal 1 bulan sekali ya. Kita bersihkan, kalau misalnya kita lagi sibuk ya bisa 2 bulan sekali. Yang penting harus ada aeratornya, kita bongkar, kita bersihkan debu-debunya, kita periksa karet dari aeratornya. Itu kalau misalnya sudah mulai pecah ya, itu harus diganti supaya kinerja aeratornya itu tidak berkurang ya. Kalau misalnya ditanya, Bang, sebaiknya pakai aerator yang bagus atau yang biasa-biasa saja? Sebenarnya kalau misalnya yang bagus itu kita penggunanya lebih nyaman ya, karena tidak berisik seperti aerator yang saya gunakan di tank 150 cm ini, aerator Resun air 4000, dan di tank 1 meter itu Resun air 3000, itu tidak berisik. Dari segi harga memang lebih mahal ya. Untuk 2 lubang ini bisa harganya bisa mencapai 150 ribuan. Untuk yang 2 lubang yang air 3000 itu sekitar 100 ribuan kalau nggak salah saya beli. Tapi ada harga, ada kualitas ya, karena selama ini saya gunakan aerator ini tidak berisik teman-teman. Selama 1 tahun ini memang tidak ada mengeluarkan bunyi-bunyian yang berisik lah, seperti aerator yang biasa-biasa saja. Nah, dan semburan anginnya juga sedikit lebih kencang daripada aerator yang 2 lubang yang biasa saja. Baik teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang merawat aerator. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.